Selama 3 tahun, Nisa percaya bahwa Fajar adalah lelaki yang akan menjadi pendamping hidupnya. Mereka bekerja di perusahaan yang sama. Meski berada di divisi berbeda, hubungan mereka semakin dekat setiap harinya. Fajar selalu punya cara membuat Nisa merasa istimewa. Setiap pulang kerja, mereka sering makan malam di warung sederhana dekat kantor. Di sana, mereka berbicara tentang masa depan. Kalau tabunganku sudah cukup, aku akan melamarmu. Nisa selalu tersenyum setiap mendengar janji itu. Ia tidak pernah meminta pesta mewah. Baginya, hidup sederhana bersama orang yang dicintai sudah lebih dari cukup. Suatu pagi, tubuh Nisa terasa sangat lemas. Ia sering mual dan kehilangan nafsu makan. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan. Namun setelah diperiksa ke dokter, ia pulang dengan tangan gemetar. Di dalam tasnya tersimpan sebuah hasil pemeriksaan. Ia sedang mengandung. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia membayangkan wajah Fajar saat mendengar kabar itu. Mungkin pria itu akan langsung memeluknya. Mungkin mereka akan segera menikah. Dan mungkin anak mereka akan lahir di tengah keluarga yang penuh cinta. Sore itu juga Nisa berniat menemui Fajar di kantor. Namun sebelum sempat masuk ke ruangannya, 2 orang karyawan sedang berbincang di lorong. "Kamu dengar belum? Mas Fajar katanya bertunangan sama putri pemilik perusahaan." "Serius? Katanya minggu depan acara pertunangannya." Tubuh Nisa langsung membeku. Ia menggeleng pelan. "Tidak, ini pasti hanya gosip. Fajar tidak mungkin melakukan itu." Tanpa berpikir panjang, Nisa mencari Fajar. Ia menemukannya di area parkir bawah gedung. Begitu melihat Nisa datang dengan wajah pucat, Fajar langsung tampak gugup. "Nisa, kamu ngapain kesini?" Nisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma mau tanya satu hal. Rumor itu benar?" Fajar tidak langsung menjawab. Keheningannya membuat dada Nisa semakin sesak. "Jawab aku, apa kamu benar-benar bertunangan dengan wanita lain?" Fajar memejamkan mata, lalu perlahan mengangguk. "Iya." Seketika dunia Nisa seperti runtuh. "Kenapa? Bukankah kamu bilang akan menikahiku?" Fajar menarik napas panjang. "Keluargaku terlilit utang yang sangat besar. Ayahku hampir kehilangan rumah. Kalau aku menikah dengan putri pemilik perusahaan, semua utang itu akan dilunasi." Nisa menggeleng berulang kali. "Jadi, kamu memilih dia?" Fajar menundukkan kepala. "Aku tidak punya pilihan." Air mata Nisa akhirnya jatuh. "Jangan bilang kamu tidak punya pilihan. Kamu punya pilihan. Dan kamu memilih meninggalkanku." Fajar tidak mampu membantah. Ia hanya berdiri diam. Nisa menggenggam tasnya erat. Di dalam tas itu masih tersimpan hasil pemeriksaan kehamilan. Berkali-kali ia ingin mengeluarkannya. Berkali-kali ia ingin berkata, "Aku sedang mengandung anakmu." Namun setiap kali melihat wajah Fajar yang telah mengambil keputusan, keberanian itu menghilang. "Kalau dia bisa meninggalkanku saat aku masih sendiri, aku tidak ingin dia tinggal hanya karena merasa bertanggung jawab." Batin Nisa. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mundur beberapa langkah. "Selamat, semoga kamu bahagia." Setelah itu, Nisa berbalik dan pergi. Fajar hanya mampu menatap punggung wanita yang dicintainya semakin menjauh. Entah mengapa, dadanya terasa sangat sesak. Namun ia tetap membiarkan Nisa pergi. Malam itu Nisa duduk sendirian di kamar kontrakannya. Ia mengeluarkan hasil USG dari dalam tas. Tangannya perlahan mengusap gambar kecil itu. Air matanya kembali jatuh. "Nak, maafkan ibu. Seharusnya hari ini menjadi hari paling bahagia. Tapi ternyata hanya kita yang akan saling memiliki. Mulai hari ini, ibu janji akan menjadi ibu sekaligus ayah untukmu. Apapun yang terjadi." Di saat yang sama, di rumah keluarga pemilik perusahaan, Fajar sedang mencoba cincin pertunangannya. Semua orang tersenyum bahagia. Namun di balik senyum itu, Fajar diam-diam mengepalkan tangannya. Entah mengapa, sejak Nisa pergi, ia merasa baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang akan ia dapatkan. 9 bulan berlalu sejak hari itu. Hari ketika Nisa memutuskan menghapus Fajar dari masa depannya. Di sebuah rumah sakit sederhana, tangisan bayi akhirnya memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat. Nisa memeluknya sambil menangis haru. Ia memberi nama putranya, Arka. "Selamat datang, nak. Ibu janji kamu tidak akan pernah merasa sendirian." Hari-hari pertama menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Nisa harus begadang hampir setiap malam. Arka sering menangis karena kolik. Sementara pagi harinya, Nisa tetap harus bekerja demi membeli susu dan popok. Tabungannya terus menipis.
Beberapa kali ia hanya makan mie instan agar kebutuhan Arka tetap terpenuhi. Bahkan pernah suatu malam isi kulkas mereka hanya tinggal sebotol air putih dan sedikit nasi. Nisa menatap Arka yang sedang tertidur pulas. Ia tersenyum meski air matanya jatuh. "Tidak apa-apa, asal kamu kenyang, ibu juga ikut bahagia." Waktu terus berjalan. Arka tumbuh menjadi anak yang ceria. Meski hidup mereka sederhana, rumah kontrakan kecil itu selalu dipenuhi tawa. Suatu sore, Arka berlari menghampiri ibunya sambil membawa gambar hasil mewarnai. "Bu, lihat! Arka dapat bintang dari Bu Guru." Nisa langsung memeluk putranya. "Anak hebat, ibu bangga sama Arka." Arka tertawa riang. "Kalau Arka besar nanti, Arka mau kerja biar ibu nggak capek lagi." Kalimat polos itu membuat mata Nisa berkaca-kaca. Ia memeluk putranya semakin erat. Selain bekerja di kantor kecil sebagai staf administrasi, Nisa mulai membuat kue dari rumah. Awalnya hanya beberapa kotak setiap hari. Ia menjualnya melalui media sosial. Tak disangka banyak pelanggan menyukai rasa kuenya. Pesanan terus bertambah. Sedikit demi sedikit usahanya berkembang. Beberapa tahun kemudian, Nisa berhasil membuka toko kue kecil miliknya sendiri. Hasilnya memang belum besar, namun cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Arka dan membiayai sekolahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nisa merasa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Suatu pagi, sekolah Arka mengadakan acara Hari Keluarga. Semua orang tua diundang. Nisa menutup toko lebih awal agar bisa datang. Arka langsung berlari memeluknya. "Ibu datang." "Tentu saja. Mana mungkin ibu melewatkan hari penting anak ibu." Mereka tertawa bersama. Namun saat sedang berbincang dengan wali kelas, seseorang memanggil dari belakang. "Nisa." Tubuh Nisa langsung menegang. Suara itu masih sangat dikenalnya. Ia perlahan berbalik. Jantungnya berdetak semakin cepat. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan setelan jas rapi. Wajahnya masih sama, hanya terlihat lebih lelah. Fajar. Beberapa detik keduanya hanya saling menatap tanpa bicara. Fajar tersenyum tipis. "Sudah lama sekali." Nisa mengangguk singkat. "Iya, lama." Suasana menjadi canggung. Fajar akhirnya membuka percakapan. "Kamu, apa kabar?" "Baik." Jawaban Nisa terdengar datar. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu pernah ada. Fajar menghela napas. "Aku dengar kamu punya usaha sendiri sekarang." "Selamat, terima kasih." Lalu tanpa sengaja, pandangan Fajar beralih ke arah Arka yang sedang bermain bersama teman-temannya. Tatapannya langsung berubah. Anak laki-laki itu memiliki mata yang sangat mirip dengannya. Bentuk hidungnya, senyumnya, bahkan cara tertawanya. Fajar memandangi Arka tanpa berkedip. Sementara itu, Arka berlari menghampiri Nisa. "Bu, lihat! Arka menang lomba lari." Nisa tersenyum bangga lalu mengusap kepala putranya. "Pintar sekali anak ibu." Fajar masih berdiri mematung. Matanya berpindah dari wajah Arka ke wajah Nisa. Perlahan, sebuah kemungkinan yang selama ini tidak pernah terlintas mulai memenuhi pikirannya. Dadanya berdegup semakin kencang. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Jangan-jangan anak itu..." Sejak acara sekolah itu berakhir, Fajar tidak bisa melupakan wajah Arka. Semakin dipikirkan, semakin besar kemiripan anak itu dengannya. Bentuk matanya, cara tersenyumnya, bahkan lesung pipi kecil di pipinya. Semuanya seperti melihat bayangan dirinya sendiri saat kecil. Malam itu Fajar membuka album foto masa kecilnya. Ia berhenti pada sebuah foto saat usianya 5 tahun. Dadanya langsung sesak. Kalau foto itu disandingkan dengan Arka, hampir tidak ada perbedaan. Keesokan harinya, Fajar mendatangi toko kue milik Nisa. Bel kecil di pintu berbunyi saat ia masuk. Nisa yang sedang melayani pelanggan langsung membeku. Setelah semua pelanggan pergi, Fajar mendekatinya. "Nisa, aku cuma ingin bertanya." Nisa menghela napas pelan. "Kalau tentang masa lalu, aku tidak ingin membahasnya." Fajar menggeleng. "Bukan itu, anak kemarin, siapa ayahnya?" Suasana toko mendadak sunyi. Nisa menatap Fajar beberapa detik. Tatapannya tenang. "Ayahnya sudah tidak penting lagi." Jawaban itu membuat dada Fajar semakin sesak. "Nisa, tolong jawab dengan jujur. Apakah Arka anakku?" Mata Nisa mulai berkaca-kaca, namun suaranya tetap tegas. 5 tahun yang lalu, saat aku membutuhkanmu, kamu memilih wanita lain. Sekarang, jawaban itu tidak akan mengubah apapun." Setelah mengatakan itu, Nisa kembali melayani pelanggan yang baru datang. Fajar hanya bisa berdiri mematung.
Rasa penasaran terus menghantuinya. Fajar mulai mencari tahu tentang kehidupan Nisa setelah mereka berpisah. Ia menemui beberapa mantan rekan kerja yang dulu bekerja bersama mereka. Salah satunya adalah Rika. Rika tampak terkejut melihat Fajar datang. "Sudah lama ya? Ada apa?" Fajar menarik napas panjang. "Aku mau tanya soal Nisa." Rika langsung terdiam. Fajar melanjutkan, "Setelah pertunanganku dulu, apa yang sebenarnya terjadi padanya?" Rika menatap Fajar dengan wajah kecewa. "Kamu benar-benar tidak tahu?" Fajar menggeleng. Rika menghela napas panjang. "Seminggu setelah kamu bertunangan, Nisa mengundurkan diri. Dia sering muntah-muntah di kantor. Awalnya kami kira dia sakit. Sampai akhirnya, dia mengaku sedang hamil." Tubuh Fajar langsung membeku. "Hamil?" Rika mengangguk. "Dia tidak pernah menyebut nama ayah bayinya. Tapi setiap kali kami menyarankan agar menghubungimu, dia selalu menolak. Katanya, kalau seseorang bisa meninggalkannya saat dia masih sendiri, dia tidak ingin orang itu kembali hanya karena merasa bertanggung jawab pada anaknya." Air mata mulai memenuhi mata Fajar. Ia mundur beberapa langkah. "Jadi, selama ini, Nisa benar-benar mengandung anakku?" Rika menatapnya tajam. "Kalau kamu bertanya pendapatku, iya. Karena selama 3 tahun bersama kalian, Nisa tidak pernah dekat dengan pria lain selain kamu." Fajar menutup wajahnya. Dadanya terasa sangat sesak. 5 tahun. 5 tahun putranya tumbuh tanpa dirinya. Dan semua itu terjadi karena keputusan yang ia ambil sendiri. Malam itu Fajar pulang ke rumah mewah yang selama ini dianggap sebagai simbol kesuksesan. Namun rumah itu terasa begitu dingin. Istrinya masih sibuk menghadiri acara sosial. Mereka bahkan jarang makan bersama. Pernikahan yang dulu dipilih demi menyelamatkan keluarganya ternyata tidak pernah menghadirkan kebahagiaan. Fajar duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi sebuah foto keluarga yang terpajang di dinding. Di foto itu, ia tersenyum. Namun kini ia sadar, senyum itu hanyalah topeng. Ia telah mendapatkan kemewahan, tetapi kehilangan keluarga yang benar-benar ia inginkan. Dengan tangan gemetar, Fajar mengambil ponselnya. Ia membuka foto yang diam-diam sempat diambil saat acara sekolah. Foto Arka. Air matanya jatuh membasahi layar. Dengan suara lirih ia berbisik, "Maafkan ayah, kalau benar kamu anakku." Ayah datang terlalu terlambat. Di saat yang sama di rumah kecilnya, Arka sedang menggambar sebuah keluarga. Di gambar itu hanya ada 2 orang, seorang ibu dan seorang anak. Tidak ada sosok ayah. Malam itu Fajar tidak bisa memejamkan mata. Foto Arka masih terpampang di layar ponselnya. Semakin lama ia memandang wajah anak itu, semakin besar rasa bersalah yang memenuhi dadanya. 5 tahun. 5 tahun putranya tumbuh tanpa mengenal ayahnya. Dan semua itu terjadi karena keputusannya sendiri. Keesokan paginya, Fajar kembali mendatangi toko kue milik Nisa. Kali ini ia datang bukan untuk mencari jawaban. Ia datang untuk mengakui kesalahannya. Saat melihat Fajar berdiri di depan toko, Nisa menghela napas pelan. "Kamu datang lagi?" Fajar mengangguk. "Aku sudah tahu semuanya." Nisa terdiam. "Aku menemui Rika. Dia menceritakan semuanya. Tentang kehamilanmu, tentang bagaimana kamu pergi dari kantor, tentang semua perjuanganmu membesarkan Arka sendirian." Suara Fajar mulai bergetar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Nisa tersenyum pahit. "Karena saat itu kamu sudah membuat pilihan. Kamu memilih wanita lain. Aku tidak mau anakku menjadi alasan seseorang bertahan dalam hubungan yang sudah tidak lagi memilihku." Kalimat itu membuat kepala Fajar semakin tertunduk. "Maafkan aku, Nisa. Aku pengecut. Aku memilih menyelamatkan keluargaku, tapi justru menghancurkan keluarga yang seharusnya kita bangun bersama." Air mata mulai jatuh dari mata Fajar. "Selama ini aku hidup di rumah besar, punya jabatan, punya harta, tapi aku tidak pernah benar-benar bahagia." Nisa hanya diam. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Beberapa saat kemudian, Arka keluar dari dalam toko sambil membawa kotak kue kecil. "Bu, ini pesanan yang sudah siap." Saat melihat Fajar, Arka tersenyum sopan. "Halo Om." Fajar langsung membeku. Sapaan sederhana itu terasa begitu menyakitkan. Anaknya sendiri memanggilnya Om. Fajar berjongkok hingga sejajar dengan Arka. "Kamu suka sepak bola?" Arka mengangguk antusias. "Suka. Arka juga suka menggambar." Fajar tersenyum tipis. "Om juga dulu suka menggambar." Arka tertawa kecil. "Benarkah? Kalau begitu, nanti Om lihat gambar Arka ya." Fajar mengangguk sambil menahan air mata.
Tentu. Dengan senyum polos, Arka kembali masuk ke dalam toko. Setelah anak itu pergi, Fajar menatap Nisa. Aku ingin menjadi ayah untuknya. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena dia memang darah dagingku. Nisa memandang Fajar beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Fajar menggeleng. "Saat Arka demam sampai kejang, aku sendirian menggendongnya ke rumah sakit. Saat dia belajar berjalan dan jatuh berkali-kali, aku yang mengangkatnya. Saat dia menangis karena diejek tidak punya ayah, aku yang memeluknya." Suara Nisa mulai bergetar. Semua momen itu tidak akan pernah bisa kembali. Fajar menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ia sadar, tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan yang bisa membeli kembali 5 tahun kehidupan putranya. Sore itu, Fajar pulang ke rumahnya. Istrinya sedang sibuk menerima tamu dan bahkan tidak menyadari kedatangannya. Ia masuk ke ruang kerja dan menatap foto pernikahannya. Dulu ia mengira keputusan itu akan menyelamatkan semuanya. Kini ia sadar, ia memang berhasil menyelamatkan keluarganya dari utang. Tetapi ia kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya dan kehilangan kesempatan melihat putranya tumbuh sejak hari pertama. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto pernikahan itu dari dinding, lalu meletakkannya di dalam laci. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kepada dirinya sendiri bahwa selama ini ia hidup dalam penyesalan. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Nisa. Pengirimnya adalah Fajar. "Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin satu kesempatan agar Arka suatu hari nanti mengenalku sebagai ayahnya." Nisa membaca pesan itu cukup lama. Lalu ia mengangkat wajah dan menatap Arka yang sedang tertawa bermain di halaman. Keputusan yang akan diambilnya bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang masa depan putranya. Nisa memandangi pesan dari Fajar cukup lama. Lalu ia mengunci layar ponselnya. Tatapannya beralih kepada Arka yang sedang tertawa mengejar gelembung sabun di halaman rumah. Anak itu tumbuh menjadi anak yang ceria, meski tanpa seorang ayah di sisinya. Nisa menghela napas panjang. Keputusan yang akan diambilnya bukan lagi tentang luka masa lalunya, melainkan tentang masa depan Arka. Beberapa hari kemudian, Nisa menghubungi Fajar. Mereka bertemu di sebuah taman kota. Arka ikut bersama ibunya. Begitu melihat mereka datang, Fajar langsung berdiri. Wajahnya tampak gugup. Nisa menatap Fajar dengan tenang. "Aku datang bukan untuk membicarakan kita. Aku datang untuk Arka." Fajar mengangguk pelan. "Aku mengerti." Nisa kemudian memanggil putranya. "Arka, sini nak." Arka berlari menghampiri. "Iya bu." Nisa mengusap rambut anaknya. "Nak, Om Fajar ingin lebih mengenal Arka." Arka memandang Fajar dengan wajah polos. "Om mau jadi teman Arka?" Pertanyaan itu membuat mata Fajar langsung berkaca-kaca. Ia tersenyum sambil mengangguk. "Kalau Arka mengizinkan, Om akan sangat senang." Arka tersenyum lebar. "Boleh, tapi Om jangan bohong ya. Kalau janji datang main, harus datang." Kalimat sederhana itu menghantam hati Fajar. Dulu, ia pernah membuat janji kepada Nisa dan ia mengingkarinya. Kini, putranya mengingatkannya bahwa sebuah janji harus ditepati. Fajar mengangguk dengan mata yang basah. "Om janji." Sejak hari itu, Fajar mulai hadir dalam kehidupan Arka. Ia mengantar Arka bermain bola setiap akhir pekan, membantu mengerjakan tugas sekolah, dan mendengarkan semua cerita polos putranya. Namun setiap kali melihat kedekatan mereka, hati Fajar justru semakin sakit. Ia sadar, semua momen itu seharusnya sudah dimulai sejak Arka lahir, bukan setelah 5 tahun berlalu. Suatu sore, Arka menunjukkan album foto masa kecilnya. "Om, ini waktu Arka pertama kali bisa jalan. Ini waktu ulang tahun Arka. Ini waktu Arka masuk TK." Fajar membalik halaman demi halaman. Di setiap foto, tidak ada dirinya. Yang selalu ada hanyalah Nisa, menggendong Arka, mengajari Arka makan, menemani Arka saat sakit di rumah sakit. Air mata Fajar jatuh tanpa mampu ditahan. Ia baru menyadari betapa banyak kehidupan putranya yang telah hilang darinya. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian Fajar dengan istrinya akhirnya selesai secara baik-baik. Ia tidak lagi terikat pada pernikahan yang sejak awal hanya dibangun karena kepentingan. Suatu sore, ia kembali menemui Nisa. Kali ini tanpa membawa harapan agar mereka kembali bersama. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena kamu mengizinkanku mengenal Arka." Nisa tersenyum tipis. Dia berhak mengenal ayah kandungnya. Fajar mengangguk. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku tahu
Aku sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi suami yang baik bagimu. Dan mungkin aku juga tidak akan pernah bisa menjadi ayah yang sempurna untuk Arka. Tapi selama kamu mengizinkan, aku akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik mulai hari ini." Nisa mengangguk pelan. Yang dibutuhkan Arka bukan ayah yang sempurna. Dia hanya membutuhkan ayah yang benar-benar hadir. Sore itu, Arka berlari menghampiri mereka. "Bu, ayah, ayo lihat layang-layang Arka." Fajar terdiam. Itu adalah pertama kalinya Arka memanggilnya ayah. Air mata kembali memenuhi matanya. Ia menggenggam tangan kecil putranya dengan hati-hati. Lalu mereka bertiga berjalan menuju lapangan. Bukan sebagai keluarga yang kembali utuh, melainkan sebagai dua orang dewasa yang memilih berdamai dengan masa lalu demi kebahagiaan seorang anak. Nisa memandang langit yang mulai berubah jingga. Dia akhirnya memahami satu hal. Tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang berakhir menjadi pelajaran. Ada pengorbanan yang berubah menjadi kekuatan. Dan ada kesempatan yang hanya datang sekali dalam hidup. Ketika seseorang memilih melepaskannya, penyesalan mungkin bisa mengubah masa depan. Tetapi tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Nisa menggenggam tangan Arka lebih erat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar merasa damai. Karena kebahagiaan yang ia cari selama ini ternyata tidak pernah datang dari pria yang meninggalkannya, melainkan dari anak yang memberinya alasan untuk tetap kuat ketika seluruh dunianya pernah runtuh.